Assalamualaikum sahabat beriman. Pertemuan ruh orang yang telah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup di alam mimpi memang kerap terjadi kepada orang banyak dengan berbagai faktor. Di antaranya, pemberian wasiat atau berbagai faktor lain yang terhubung dengan ruh yang masih hidup. Para ulama menegaskan bahwa hal ini bisa terjadi. Ruh orang yang telah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup di dalam mimpi. Berikut keterangan menurut Al-Quran dan hadis. Namun sebelum lanjut, dukung kami membangun Indra Syahrul Channel dengan cara menekan like dan menekan subscribe agar kami lebih semangat dalam memberikan info-info tentang Islam selanjutnya. Terima kasih. Arwah orang yang telah meninggal Allah tempatkan di alam barzah dan tak akan bisa kembali lagi ke alam dunia. Namun, arwah orang yang telah meninggal dapat bertemu dengan arwah yang masih hidup di alam mimpi. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah dalam peristiwa menyerang nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam peperangan itu, Sabit bin Qais termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu, Sabit bin Qais memakai baju besi yang bernilai harganya. Sampai akhirnya, lewatlah seseorang yang menemukan jasad Sabit bin Qais. Orang ini mengambil baju besi Sabit bin Qais dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin bermimpi. Dia didatangi Sabit bin Qais. Sabit bin Qais berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, "Saya wasiatkan kepada kamu dan jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut. Kemudian kamu tidak memperdulikannya. Ketika saya mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggalnya di paling pojok sana. Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besi itu. Datangi Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu dengan Khalifah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq, sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya piutang macet sekian. Sementara budakku Fulan statusnya merdeka. Sekali lagi, jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya." Setelah bangun, orang ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu an dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu Sabit bin Qais. Sang panglima Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia memperhatikan kemah yang paling ujung. Ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah dan ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu. Ketemulah baju besi itu. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid sang panglima. Setelah sampai di Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat mengatakan, "Kami tidak pernah mengetahui seorang yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orangnya meninggal, selain wasiat Sabit bin Qais. Dan beliau pun membolehkan untuk melaksanakan wasiat dari Sabit bin Qais." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalil An-Nubuwah dan Al-Busiri dalam Al-Ittihaf. Kasus semacam ini juga terjadi pada beberapa ulama
Kisah-kisah mereka banyak disebutkan Ibnul Qayyim dalam bukunya Ar-Rum, halaman 30-48. Salah satunya adalah kisah sahabat Thabit bin Qais di atas. Sahabat beriman, kisah ini memberitahukan kepada kita tentang kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah atas hambanya yang bertakwa dan beriman, yang mengizinkan mereka yang telah meninggal untuk berjumpa dengan arwah lain di alam mimpi. Namun dengan catatan, tidak semua arwah yang telah mati dapat berjumpa dengan arwah yang masih hidup di alam mimpi. Bisa jadi arwah yang telah meninggal yang menjumpai kita di alam mimpi hanya samaran dari bangsa jin belaka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.